Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam juga semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang senantiasa kita muliakan dengan cara menaati setiap perbuatan dan setiap perkataannya, dan semoga setiap daripada kita, siapapun muslim yang senantiasa merindukan beliau sallallahu alaihi wasallam di dunia, kelak nanti akan beroleh syafaatnya, kelak akan beroleh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan perantaraan beliau sallallahu alaihi wasallam, ditempatkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga yang terbaik yang disediakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Baik, teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah, malam ini singkat aja kita coba akan sedikit sharing ya tentang penistaan agama. Dan ini adalah sesuatu yang rame ya akhir-akhir ini tentang penistaan agama. Kita sudah tahu ada orang-orang, dan ini nggak habis-habis ya, orang-orang yang di luar daripada kaum muslim, mereka terus-menerus memprovokasi, memberikan ucapan-ucapan kebencian, memberikan ucapan-ucapan yang tidak pantas, dan seolah-olah ini terus-menerus terjadinya ini seolah-olah ada pembiaran, dan kalaupun ditindak tidak menimbulkan sebuah kejeraan terhadap orang-orang yang lain untuk berbuat yang sama. Nah, yang pertama-tama saya coba ingin membahas dulu tentang kata-kata penistaan ya. Jadi kapan sih sesuatu itu dikatakan penistaan? Karena kalau kita bicara tentang dakwah, kalau kita bicara tentang menyampaikan tentang sesuatu, kadang-kadang memang menyampaikan sesuatu itu ya bisa aja kita menyinggung orang lain. Tapi apakah setiap kita menyinggung orang lain itu adalah sebuah penistaan? Coba kita bahas dulu ya. Contoh misalnya begini. Saya berkali-kali itu dibahas di sosial media, dibahas di YouTube, Instagram, dan seterusnya. Dan dikatakan bahwa saya menyinggung atau menistakan ajaran agama yang saya sebelumnya, agama Katolik misalnya. Misalnya misalnya mereka mengatakan, wah, ketika Felix Yao itu bercerita tentang agamanya yang lalu, bercerita tentang agama Katolik, maka dia kayak merendahkan agama Katolik. Padahal pada saat itu saya cuma menceritakan pengalaman saya ketika saya berada di dalam agama Katolik, lalu saya menjelaskan kenapa saya mau untuk masuk Islam, dan kenapa waktu itu dari agama Katolik saya jadi seorang ateis, saya jadi seorang agnostik, lalu kemudian berpindah pada Islam. Jadi sebenarnya Islam gak ada hubungannya dengan ketika saya keluar dari agama Katolik. Saya cuma menjelaskan ketika saya berada di dalam agama Katolik, lalu saya tidak dipuaskan akal saya dengan agama saya yang lama, kemudian saya menjadi ateis karena itu, dan setelah saya jadi ateis, saya jadi agnostik, lalu kemudian setelah saya jadi agnostik, saya jadi seorang muslim, karena mendapatkan kepuasan dan mendapatkan jawaban secara logis yang tidak saya dapatkan di agama yang lalu. Ini dikatakan sebagai sebuah penistaan. Padahal sebenarnya penistaan itu maksudnya bukan begitu, atau penghinaan itu maksudnya bukan begitu. Karena kalau kita berbicara tentang ketersinggungan orang, kita berbicara tentang perbuatan tidak menyenangkan, mungkin standar satu orang dan orang yang lain akan berbeda. Misal, kalau kita bicara tentang iklan aja misalnya, iklan kecap saya nomor 1. Nah, iklan itu kan semuanya kan kayak gitu ya. Kecap itu kan pasti nomor 1, nggak ada kecap nomor 2. Bisa aja ketika kita ngomong kecap itu nomor 1, kecap kita nomor 1, lantas ada kecap-kecap yang lain yang kemudian mengatakan, wah, kamu kalau begitu menghinakan saya dong, berarti kamu bilang saya nomor 2 dong. Enggak, kita nggak bilang gitu. Yang kita bilang adalah kecap kita nomor 1. Tapi kalau seandainya ada yang lain yang tersinggung, ini adalah sesuatu yang lumrah, ini adalah sesuatu yang biasa, dan ini tidak dikatakan sebagai sebuah penghinaan. Misal kalau gitu kita lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri Allah menyampaikan bahwa waman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba, dan siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan-kebohongan terhadap Allah. Dan Allah dengan sangat nyata-nyata itu mengatakan di dalam Al-Quran tentang satu konsep tauhid, Qul huwallahu ahad misalnya.
Katakanlah Allah itu hanya satu. Allahus Samad, dialah yang tempat bergantung, tempat untuk berharap, tempat segala sesuatu itu menyandarkan dirinya kepada dia. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dan sekufu dengan dia, semisal dengan dia. Nah, ketika ayat ini dibacakan, bisa jadi ada orang yang tersinggung, bisa jadi ada orang yang merasa terhina, bisa jadi ada orang yang merasa agamanya dinista. Maka wajar ketika beberapa waktu yang lalu ada yang melaporkan dari pihak agama lain, melaporkan buku agama orang-orang muslim. Karena dianggap bahwa buku agama itu menistakan agama dia. Karena berkata bahwa selain Islam itu adalah kafir. Gitu kan ya. Jadi ketika orang-orang muslim mengatakan siapapun yang beriman kepada Allah, the believers, namanya adalah al-mu'minun. Sedangkan kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak meyakini Allah, namanya orang-orang kafirun. Nah, mereka bilang, oh ini saya nggak suka diomongin orang kafir, saya merasa dihina, saya merasa dinista. Nah, ini namanya adalah kayak sesuatu yang tidak tepat. Bahwa menghina, menista itu bukan kayak gitu. Apapun yang kita lakukan memang bisa jadi menyinggung orang lain. Walaupun kita cuma mengatakan bahwa saya seorang laki-laki yang mencoba untuk menafkahi istri dengan cara yang terbaik. Nah, kalau kita ngomong kayak gitu pun bisa jadi ada juga orang yang tersinggung. Lalu orang berkata, kalau gitu kamu bilang saya nggak menafkahi istri saya dengan baik. Loh, siapa yang bilang? Saya kan cuma bilang saya lelaki yang cuma berusaha menafkahi istri saya dengan baik. Intinya, dalam pergaulan sehari-hari, baik itu adalah dari muslim kepada yang selain muslim, ataupun itu adalah dari yang selain muslim kepada yang muslim, bisa jadi ada ketersinggungan yang memang tidak diniatkan untuk itu, yang tidak dimaksudkan untuk itu, yang memang mungkin ada sensitivitas yang terlalu tinggi, baper kalau zaman sekarang. Jadi dibawa perasaan sehingga kata-kata yang tidak menista dijadikan seolah-olah menista. Seperti yang saya bilang tadi, saya menceritakan kenapa saya keluar daripada agama Katolik, itu dikatakan seolah-olah menistakan agama Katolik. Saya bilang alasan saya masuk Islam adalah karena karena logika saya dipuaskan dengan agama, seolah-olah kemudian tiba-tiba ada yang bilang kalau begitu kamu menghina agama Katolik karena agama Katolik seolah-olah tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Kira-kira gitulah. Nah, jadi ini pengen saya sampaikan bahwa kadang-kadang memang ada sensitivitas yang terlalu tinggi, baper, sehingga orang-orang tuh merasa bahwa dirinya dihina, padahal sebenarnya tidak seperti itu ceritanya. Nah, ini yang pertama. Dan di dalam Islam sendiri tentang urusan kebencian, tentang urusan penistaan terhadap agama yang lain, terhadap pencelaan terhadap agama yang lain, Islam ini sangat tegas sekali. Allah di dalam Al-Quran itu senantiasa mengingatkan, bahkan dengan ayat yang sangat tegas, bahwasanya Allah menyuruh kaum muslimin jangan kalian mencela sesembahan-sesembahan orang lain. Walaupun kita sudah tahu pasti bahwa itu adalah sesembahan yang tidak mengantarkan manfaat. Atau dalam bahasa kaum muslimin, mereka menyeru kepada selain Allah. Mereka menyembah pada satu Tuhan selain Allah. Bahwasanya mereka tidak beriman. Bahwasanya kita tahu persis, tapi walaupun kita tahu persis, kita nggak boleh mengadakan sebuah celaan, tidak boleh mengadakan sebuah hinaan, tidak boleh menistakan dalam tanda kutip, memberikan olok-olokan gitu kan ya terhadap keyakinan-keyakinan yang mereka percayai atau yang mereka yakini. Contoh misalnya, dulu seringkali kalau kita dengar ya, banyak sekali guyonan-guyonan yang kadang-kadang nggak pas. Contoh misalnya, kalau seandainya di agama Katolik atau di agama selain Islam lah, mungkin agama Katolik atau agama Buddha atau agama Hindu, lantas masih ada patung-patung. Lalu kita mengolok-olok patung-patung itu, atau kita membuat lelucon atau membuat semacam kayak bercandaan yang kurang pantas dengan patung-patung itu. Nah, itu dilarang di dalam Islam. Kita tidak boleh. Kenapa? Karena dengan melakukan itu dikhawatirkan maka orang lain pun akan mencela apa yang kita yakini. Karena sebenarnya kita harus memahami bahwasanya tidak semua orang yang meyakini sesuatu itu karena mereka itu 100% meyakini. Bisa jadi karena mereka tidak tahu. Yang jelas Islam sangat-sangat melarang mencela. Mencela sesembahan yang diyakini oleh orang lain itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena memang secara hukum
agama ini berkaitan dengan etika. Ketika kita dakwah juga, ya siapa sih yang mau mendengarkan kita ketika kita sudah memulai pembicaraan itu dengan mencaci maki, atau dengan mengolok-olok, atau dengan menghinakan, atau dengan mencela. Nggak ada, gitu kan ya. Walaupun mungkin yang dicela atau yang diolok-olok itu adalah sesuatu yang betul, tapi caranya sudah tidak pas. Itu adalah yang perlu kita sampaikan. Dan tidak hanya urusan agama, apalagi urusan agama, tapi bahkan Islam juga melarang kita untuk mencela ataupun menghina ataupun menistakan, walaupun itu hubungan di antara manusia. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Lumazah, gitu kan ya, wailul likulli humazatil lumazah, sangat celaka, kecelakaan besar bagi orang-orang pengumpat lagi pala dan juga para pencela. Jadi humazatin lumazatin ini adalah sebuah ucapan yang, sebuah kata-kata yang hampir mirip, yang menceritakan tentang orang-orang yang suka sekali mereka itu menghabiskan waktu untuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain, sehingga dia bisa memanfaatkan kesalahan itu untuk membuat orang itu malu di depan umum, sehingga dia terlihat lebih tinggi, dia terlihat lebih mulia, dia terlihat lebih bagus, dia kelihatan lebih keren. Bahkan dikatakan bahwa humazatin lumazatin ini adalah orang-orang yang benar-benar pintar memainkan lidahnya untuk bisa membuat orang itu seolah-olah merasa dirinya itu rendah sekali, dan akhirnya dia putus asa. Dan ini disetarakan dengan ucapan-ucapan iblis, karena ucapan iblis itu senantiasa bertujuan membuat manusia itu merasa rendah, membuat manusia itu merasa worthless. Dia merasa tidak ada gunanya, gitu kan ya, unworthy, gitu kan ya, merasa tidak ada gunanya, sehingga dia cenderung akan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah humazatin lumazatin. Jadi wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a mala wa addadah, dan seterusnya. Para pengumpat dan para pencela ini senantiasa orang-orang yang adalah yang menumpuk harta. Mereka itu tidak peduli dengan manusia. Mereka egois karena mereka insecure dengan dirinya sendiri. Mereka nggak mau kelemahan mereka terkuak, maka mereka cari kelemahan orang lain. Mereka manfaatkan kelemahan orang lain itu supaya dirinya tetap merasa aman dengan cara menyerang orang lain terlebih dahulu. Ini adalah perintah Allah yang merupakan larangan untuk mencela dan menistakan serta menghina manusia. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran firman-firman Allah yang juga senada seperti itu. Jangan kalian menggelari salah satu daripada kalian dengan gelaran-gelaran yang buruk. Jangan memanggil dengan ucapan-ucapan yang buruk, gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua adalah sesuatu yang memang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, kalau gitu kita lihat sekarang bagaimana dengan kasus yang kemarin lagi rame, misalnya tentang penistaan agama, yang sudah saya sampaikan ini terjadi berkali-kali. Ini terjadi berkali-kali, dan kalau teman-teman sering nonton video-video saya bilang ini bukan penistaan yang pertama dan bukan penistaan yang terakhir. Kenapa? Karena dalam situasi yang kayak gini, dalam kondisi yang kayak gini, maka ada sebuah kondusivitas. Kayak apa ya? Kayak orang yang memang menistakan agama tuh memang disediakan tempatnya untuk itu. Jadi seolah-olah ketika dibuat satu framing ya, bahwa Islam itu adalah pembuat radikal, Islam itu justru penyebar kebencian, Islam itu justru adalah intoleran dan segala macam, maka ada sebuah polarisasi, di mana polarisasi ini ada orang-orang yang berusaha untuk mempertahankan Islam, dan ada orang-orang yang merasa bahwa menghina Islam itu adalah bagian daripada perjuangan untuk mempertahankan NKRI, seolah-olah kayak gitu. Makanya kita lihat bahwa orang-orang yang menghinakan Islam, menistakan Islam, ataupun mereka kayak menjadikan Islam sebagai olok-olokan, biasanya mereka menambahkan bahwa saya melakukan ini karena NKRI. Contoh misalnya ucapan-ucapan kadrun, misalnya ucapan-ucapan misalnya contoh kayak mabuk agama dan seterusnya. Ujung-ujungnya mereka bilang, kami melakukan ini karena kami cinta Indonesia, agar Indonesia tidak diarabisasi, agar Indonesia tidak dijajah oleh agama Islam dan seterusnya. Ini adalah ide besarnya. Maka saya katakan, selama narasi ini yang dipelihara, ya kita tidak akan pernah sepi daripada orang-orang yang akan menistakan agama. Persis kayak yang baru ini juga terjadi. Dia juga sama. Dia seolah-olah berbicara atas nama Indonesia, berbicara atas nama pembela NKRI, lalu kemudian
dia merasa ketika dia sudah NKRI, sudah Pancasila, dia merasa dengan leluasa bisa menistakan agama. Seolah-olah agama ini adalah biang rusuh di Indonesia, khususnya agama Islam. Nah, ini yang kemudian saya katakan narasi yang ada sekarang. Dan apakah yang dilakukan itu adalah sebuah penistaan? Ya banget. Ini bukan soalan cuma pengakuan terhadap bukan cuma soalan pengakuan Nabi ke-26. Bukan hanya itu, tapi orang ini udah lama banget. Orang-orang kayak gini banyak, mereka tersistematis dan mereka merasa kuat, mereka merasa punya backing, mereka merasa untouchable, mereka merasa bahwa ya melihat kejadian-kejadian abu-abu, melihat kejadian-kejadian ya semua teman-temannya itu, mereka merasa bahwa ya we are untouchables, kita nggak akan pernah disentuh. Kenapa? Karena sekarang anginnya lagi seolah-olah melawan radikalisme, dan saya ini adalah bagian daripada deradikalisasi gitu loh maksudnya. Jadi saya melakukan sesuatu untuk negara saya, dan negara saya tidak akan pernah memperlakukan saya buruk. Kira-kira itu kemudian yang mereka pikirkan, sehingga mereka merasa sangat pede banget gitu loh. Padahal yang dilakukan itu penistaan banget. Bukan hanya mengaku sebagai Nabi ke-26 dan mengolok-olok istilah-istilah di dalam Islam, tapi lebih daripada itu, yang dilakukan ini sudah dalam proses ya bullying, tapi bukan hanya bullying terhadap manusia, tapi bullying terhadap agama. Dan ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat dan kita saksikan. Nah, yang bisa kita ambil lagi teman-teman sekalian adalah pertama, kita harus tahu kalau ada orang itu mau dakwah dan niat mereka adalah menyebarkan agamanya, dan saya pikir ini lumrah ada pada setiap agama atau setiap keyakinan apapun. Ya jangankan agama, Anda nonton film bagus aja Anda mau kasih tahu pada orang lain, Anda makan makanan enak aja Anda mau kasih tahu pada orang lain, apalagi ini soalan agama. Maka sah-sah saja ketika seseorang yang beragama tuh pengen mendakwahkan agamanya kepada orang lain. Tapi masalahnya adalah setiap orang yang beragama itu akan sadar kalau dia memulai dakwahnya dengan cacian, maka tidak akan ada respect pada dia. Nah, orang ini tentu pasti sadar yang dia lakukan itu sesuatu yang tidak akan pernah menimbulkan respect daripada kaum muslimin, andaikan dia pengen mendakwahkan kaum muslimin kepada agama dia. Sama seperti saya, ketika kita memahami dakwah, bukan hanya saya, kita semua orang muslim. Ketika kita memahami dakwah, dakwah itu adalah apa? Dakwah itu asal katanya adalah da'a yad'u dakwatan. Artinya adalah undangan. Namanya undangan itu adalah ya kayak orang undang nikah. Undangan tuh ya ada pitanya, ditulis dengan tulisan yang rapi, ditulis dengan tulisan yang bisa dibaca, diserahkan dengan sangat hormat, lalu kemudian dibilang datang ya kalau seandainya luang, kalau nggak bisa datang mohon doanya ya, dan segala. Nah itu cara ngundang orang tuh begitu. Nah kalau kita ngundang orang awalnya sudah mengolok-olok orang, awalnya sudah memaki-maki orang dan apa yang dia yakini, padahal kita belum tahu yang dia yakini itu karena dia nggak tahu atau karena memang dia tahu, whatever, yang manapun itu, kaum muslimin merasa bahwa dia tidak boleh memulai dengan sebuah cacian, dia nggak boleh memulai dengan sebuah makian, dan Allah memang melarang itu di dalam Al-Quran. Maka kalau dia pengen agar orang tuh respect dengan dia, maka dia harus respect juga dengan apa yang orang lain tuh yakini, meskipun yang diyakini oleh orang lain tuh salah, gitu loh maksudnya. Nah itulah namanya dakwah. Lah kalau misalnya kita itu dakwah pada orang lain, orang itu sudah ngerti apapun yang pengen kita omongkan, itu bukan dakwah namanya. Itu namanya review. Kita tuh dakwah artinya adalah orang tuh nggak ngerti dengan apa yang kita omongkan, maka kita berusaha agar dia tertarik dengan omongan kita. Nah, tertarik itu tidak bisa diawali dengan caci maki, tidak bisa diawali dengan mengolok-olok ataupun menista. Maka orang ini yang lagi rame ini jelas dia bukan pengen untuk berdakwah. Jelas dia bukan pengen untuk menyebarkan agamanya, tapi dia pengen provokasi. Jadi dia senang ketika terjadi kericuhan, dia senang ketika terjadi keramaian, dia merasa senang dan merasa bangga, bahkan nantang kan itu kan tanda-tandanya tuh. Dia merasa hebat, nantangin, merasa kuat, merasa untouchable gitu kan ya. Nah ini yang kita bilang bahwa orang-orang kayak gini yang memang harus mendapatkan pelajaran. Artinya gini, teman-teman sekalian, kita sama sekali tidak merasa bahwa kita itu adalah sebuah kaum yang harus merespon segala sesuatu itu dengan marah, tidak. Kita marah ketika agama kita dihina, itu wajib hukumnya. Jadi kitanya sendiri marah, ketika agama kita dihina, itu hukumnya wajib. Tapi ketika kita sudah marah, kan ada respons tuh. Nah responsnya tidak harus teriak-teriak, tidak harus marah juga, tidak harus ngamuk juga. Tapi respons kita ada banyak yang bisa kita lakukan. Minimal 2. 1,
respons kita adalah kemudian kita setelah kita marah, agama kita dihina, maka respons kita menunjukkan dengan akhlak dan adab yang baik. Menunjukkan bahwa kita tidak seperti yang mereka sampaikan. Kita menunjukkan akhlak mulia yang diajar oleh Rasulullah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan berarti juga orangnya nggak dihukum. Tapi kita juga tetap harus mengawal agar orang-orang kayak gini yang memang menjadi problem dalam masyarakat yang sudah saya sampaikan gara-gara narasi polarisasi tadi itu, maka ini juga harus diperlakukan secara maksimal hukumannya. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu bahwa di negeri ini tidak ada yang untouchable. Bahwasanya polarisasi ini harus segera dihentikan. Bahwasanya harus dihentikan pula framing yang seolah-olah mengatakan bahwa Islam ini adalah sumber daripada permasalahan intoleransi, permasalahan radikalisme dan seterusnya. Padahal yang terjadi justru Islam yang diprovokasi terus. Gitu kan ya. Aneh kan ya, kita yang diprovokasi terus, Islam diprovokasi terus, Islam yang dihinakan, tapi yang dikatakan pembuat kebencian Islam juga. Ini kan lucu, padahal kaum muslimin yang dibully, kaum muslimin yang diolok-olok, kaum muslimin yang dijadiin bulan-bulanan, kaum muslimin yang dihina-hina agamanya. Tapi kalau misalnya dianggap siapa yang membuat kebencian? Islam juga, muslim juga. Nah, ini kan lucu. Nah, ini juga harus dikawal. Berarti dua, kalau secara pribadi kita tunjukkan akhlak yang baik, kita tunjukkan kemudian adab yang mulia, merespons ini tidak harus dengan marah dan tidak harus dengan ngamuk, walaupun kita wajib marah ketika agama kita dihina. Tapi respons yang kita keluarkan apa? Apa program yang pengen kita buat untuk kemudian mendakwakan Islam, sehingga orang-orang yang belum tahu tentang Islam tuh bisa tahu tentang Islam, sehingga ini nggak kejadian lagi besok. Dan orang-orang yang sudah menistakan ini bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Kan gitu. Nah, ini yang kemudian berusaha untuk kita coba lakukan. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, saya pengen kasih tahu bahwa kita juga tidak boleh mengeneralisasi, tidak boleh stereotip. Bahwasanya ada orang menghina Islam, ada banyak orang yang menistakan Islam, iya. Tapi kalaupun ada orang-orang seperti itu, maka dia tidak mewakili etnisnya dan tidak mewakili agamanya. Jadi kalau ada satu orang yang melakukan seperti itu dan dia Katolik, bukan berarti Katoliknya yang menjadi problem. Kalau dia adalah orang Chinese misalnya, bukan Chinese yang jadi problem. Tapi saya kan juga Chinese gitu kan ya. Tapi yang kita jadikan problem adalah pandangan apa yang bisa membuat orang tuh jadi kayak gitu. Dan saya udah ceritain panjang lebar dari awal. Dan kalau pandangan ini diambil oleh orang manapun, etnis apapun, agama apapun, bahkan tidak beragama sekalipun, maka hasilnya pasti akan sama. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, yang kita pengen sampaikan adalah mudah-mudahan pihak berwenang ini segera kemudian untuk menyelesaikan, untuk menunjukkan pada seluruh orang bahwa nggak ada orang untouchables. Yang dilakukan itu sudah lebih daripada penistaan kalau menurut saya. Itu sangat-sangat kasar sekali gaya penyampaiannya. Apa yang disampaikan juga sangat kasar sekali. Dan dia merasa bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan masalah. Jadi ini harus diselesaikan segera supaya orang-orang tuh bisa ngelihat ini loh yang memang terjadi. Yang ini loh keadilan yang memang bisa ditegakkan. Yang kedua, bagi kaum muslimin semua, kita wajib marah ketika agama kita dihina. Dan kita bisa merespons dengan banyak hal. Dan kita coba memikirkan apa respons yang paling positif, apa respons yang paling maksimal untuk kita dakwahkan ke depan. Jadi ini adalah yang menjadi tantangan bagi kita semua. Bagaimana merespons ini supaya keadaan ini bisa kita jadikan sebagai cara untuk memaksimalisasi dakwah kita sendiri. Lalu kemudian yang bisa kita sampaikan lagi teman-teman sekalian, dalam hidup ini seperti yang saya sudah sampaikan di awal, apapun ucapan kita akan bisa membuat orang lain tersinggung. Sebagaimana ucapan apapun orang lain bisa membuat kita tersinggung. Kadang-kadang suasananya sedang nggak pas, kadang-kadang hati sedang tidak pas, kadang-kadang apapun sedang tidak pas sehingga bisa tersinggung. Dalam perkara-perkara yang memang tidak diniatkan untuk menistakan agama, atau dalam perkara-perkara yang memang tidak diniatkan untuk menyinggung orang lain, inilah memang kadang-kadang kita berusaha untuk berlegowo. Kita berusaha untuk saling memahami satu sama lain, saling bertoleransi satu sama lain. Kadang-kadang ada ucapan orang-orang Nasrani mungkin yang menyinggung kita, yang mungkin dia tidak meniatkan untuk seperti itu, dan memang bukan termasuk dalam penistaan agama, ya kita berlegowo dengan itu. Begitupun juga dengan kita, ketika kita tidak sengaja menyakiti orang lain, nah kita menjadi pelajaran bagi kita besok cara apa yang lebih baik atau perkataan apa yang lebih baik yang bisa kita lakukan supaya orang lain tidak merasa tersinggung dengan ucapan kita. Walaupun balik lagi, apapun ucapan kita, sebaik apapun pasti akan ada orang yang tidak suka.
Pasti ada orang yang tersinggung. Tapi kita berusaha sebisa mungkin, karena kita adalah seorang dai dan seluruh manusia itu berhak mendapatkan dakwah, maka seluruh manusia berhak mendapatkan kalimat-kalimat yang paling baik daripada seorang dai, daripada seorang aktivis dakwah. Mudah-mudahan Allah merahmati, mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan di dalam Islam. Selamat berpuasa entah hari keberapa ini. Yang jelas udah lama itu kan ya, tapi kok ya cepet banget rasanya gitu kan ya. Selamat berbuka bersama keluarga, selamat untuk menikmati hidangan-hidangan, sajian-sajian daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjadi wajah-wajah Islam yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.